Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di kelas Sistem Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi puskesmas. Yang selanjutnya, nanti kita akan sebut dengan SIP. Dalam materi kali ini, kita akan bagi pembahasan mengenai sistem informasi puskesmas ini dalam 4 bagian utama. Pertama, kita akan melihat tinjauan umum mengenai sistem informasi puskesmas dan kaitannya dengan sistem informasi kesehatan secara umum. Pada bagian kedua, kita akan melihat secara garis besar bagaimana konsep pelaksanaan sistem informasi puskesmas dan rancangan serta pokok-pokok yang diatur dalam sistem informasi puskesmas. Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai implementasi sistem informasi puskesmas dan isu terkait dengan implementasi sistem informasi puskesmas. Terakhir, pada bagian keempat, nanti kita akan melihat sistem informasi puskesmas sebagai sistem utama dan apa saja subsistem yang berkaitan dalam sistem informasi puskesmas. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi puskesmas, kita akan melihat secara singkat apa saja komponen sistem informasi kesehatan dan bagaimana kaitannya dengan sistem informasi puskesmas atau SIP. Secara konsep, sistem informasi kesehatan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sumber daya, indikator, sumber data, manajemen informasi, produk informasi, diseminasi dan pemanfaatan data atau informasi. Dari pendekatan sumber data, paling sedikit terdapat 3 sumber data utama kesehatan di Indonesia, yaitu masyarakat, fasilitas kesehatan, baik yang dikelola swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah, dan instansi pemerintah lainnya. Salah satu fasilitas kesehatan yang cukup penting dalam tatanan sistem kesehatan nasional Indonesia adalah puskesmas. Kenapa puskesmas menjadi penting? Selain sebagai salah satu entitas penting dalam tatanan pelayanan kesehatan nasional, yaitu sebagai pelaksana upaya kesehatan masyarakat dan pelaksana upaya kesehatan perorangan primer, puskesmas juga menjadi salah satu entitas penting dalam menghasilkan data dan informasi kesehatan. Pentingnya peran puskesmas ini tercermin dalam mensupport profil kesehatan nasional kita, khususnya profil kesehatan kabupaten atau kota. Diperkirakan hampir sekitar 65% informasi yang tercantum dalam profil kesehatan kabupaten kota tersebut adalah data rutin yang notabene dihasilkan dari puskesmas. Angka 65% ini didasarkan atas tabulasi data yang dicantumkan dalam profil tersebut, yang didasarkan atas sumber dari puskesmas. Tentunya profil kabupaten kota ini kemudian akan diagregasi dan dibawa ke tingkat provinsi dan selanjutnya dirangkum dalam profil kesehatan nasional. Secara definisi, mengacu kepada Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, disebutkan bahwa sistem informasi puskesmas adalah satu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Tentunya definisi ini juga merupakan turunan dari definisi sistem informasi kesehatan, di mana sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan berguna untuk mendukung pembangunan kesehatan. Salah satu poin penting yang dapat kita garis bawahi dari definisi ini adalah bahwa sistem informasi
baik itu secara nasional maupun spesifik pada puskesmas, harus dapat menyediakan informasi untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan kesehatan. Seperti yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya, bahwa sistem informasi puskesmas memiliki peranan penting dalam sistem manajemen puskesmas. Data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi puskesmas akan digunakan dalam perencanaan. Kedua, dalam penggerakan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, serta dalam pengendalian dan penilaian kinerja. Empat tahapan ini merupakan siklus yang berkesinambungan dalam proses manajemen, di mana setiap fase membutuhkan data dan informasi yang akurat, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan kebijakan program kesehatan, atau bahkan digunakan untuk evaluasi program kesehatan. Apakah program tersebut berjalan dengan baik atau perlu perbaikan, atau bahkan tidak mungkin untuk dilanjutkan karena tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, disinilah pentingnya hasil data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Sistem informasi puskesmas tentunya telah mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Konsep awal pencatatan dan pelaporan data dan informasi puskesmas telah dicanangkan sejak puskesmas itu sendiri dilaksanakan. Kemudian tahun 1981 ditetapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu atau disingkat dengan SP2TP sebagai standar pencatatan dan pelaporan di puskesmas melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 1981. Tidak hanya sampai di situ, tahun 1994, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas ini dievaluasi dan kemudian dilakukan uji coba dalam penamaan yang lain, yaitu sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas atau disingkat dengan SP3. Kemudian sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas terus mengalami perbaikan sampai sekarang ini. Tahun 2019 akhirnya diterbitkan Permenkes nomor 31 tentang sistem informasi puskesmas. Namun, di balik terjadinya revisi dan perbaikan sistem informasi puskesmas tersebut, atau yang sebelumnya dikenal dengan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau disingkat dengan SP2TP, terdapat hal lain yang mendasari perlunya penetapan standar pencatatan dan pelaporan. Sebelum sistem pemerintahan beralih menjadi desentralisasi, masih dalam fase pemerintahan yang terpusat atau sentralisasi, puskesmas dalam hal ini masih dianggap sebagai propertinya pemerintah pusat. Dan dalam konteks pencatatan dan pelaporan pada saat itu, puskesmas melaporkan seluruh kegiatan yang ada di puskesmas yang dibungkus dalam nama SP2TP. Pelaporan ini dikirim langsung ke pusat secara berjenjang, mulai dari puskesmas, kemudian ke kabupaten atau kota, dan kemudian dilaporkan ke provinsi, dan diteruskan ke pusat. Hal ini dalam satu sisi, dalam tanda kutip, pusat merasa aman bahwa semua data dari puskesmas, dari setiap daerah disampaikan ke pusat, terlepas bagaimana kondisi kualitas datanya. Namun, hal ini juga menjadi satu beban tersendiri karena tidak adanya prosedur pemilahan data yang terlapor. Ketika masuk pada fase pemerintahan desentralisasi, yang artinya otonomi daerah, fase ini memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pemerintahannya, termasuk dalam pelaksanaan program kesehatan. Nah, hal ini menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas, khususnya dalam pelaporan. Dengan kondisi pemerintahan yang desentralisasi atau otonomi daerah, mulai terdapat inovasi, kreativitas setiap daerah dalam pengelolaan sistem informasi puskesmasnya atau SP2TP.
Hal ini menyebabkan data yang sebelumnya dilaporkan secara rutin ke pusat menjadi terputus karena perubahan mekanisme sistem pemerintahan, di mana kabupaten kota tidak lagi memiliki hubungan mandatori dengan pusat, namun lebih ke arah hubungan koordinasi. Kondisi pelaporan yang tidak lancar, serta puskesmas eh, hanya melaporkan secara terbatas kepada Dinas Kesehatan, dan standar pelaporan dan pencatatan di setiap daerah mulai bervariasi mengikuti dengan kebutuhan program kesehatan di daerah, menyebabkan data tersendat sampai ke pusat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pusat. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam menetapkan kebijakan, karena data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak didapat secara komprehensif dari setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Namun, perkembangan teknologi dan informasi pada saat itu, sekitar tahun 2000-an, menjadi salah satu strategi dan angin segar bagi pelaksanaan program pencatatan di puskesmas. Program-program baik di tingkat pusat maupun provinsi kabupaten mulai berinovasi dan mencari cara bagaimana mendapatkan data-data program langsung dari pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas. Salah satunya teknologi web pada saat itu. Akhirnya, banyak inovasi sistem informasi atau aplikasi yang dihasilkan oleh setiap program untuk mendapatkan data secara langsung dari fasilitas layanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas. Sebagai contoh, terciptanya aplikasi SIHA atau Sistem Informasi HIV/AIDS, kemudian terciptanya Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu atau SITT, dan banyaknya aplikasi-aplikasi program lain seperti Simpus, SI Imunisasi, sistem informasi yang lain yang dikelola program baik pusat maupun provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, kemudian BPJS juga sebagai pelaksana JKN juga mengamanatkan penggunaan aplikasi informasi, dalam hal ini disebut dengan nama Piker, untuk digunakan puskesmas sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar pembiayaan jaminan kesehatan. Nah, kondisi tersebut memiliki dua sisi, positif dan negatif. Positifnya, laporan dapat disampaikan langsung ke pusat secara real time. Namun, sisi negatifnya, puskesmas menjadi kewalahan dalam melaksanakan sistem informasinya atau aplikasi-aplikasi yang banyak tersebut. Bisa dibayangkan saja, jika setiap program kesehatan, sebut saja ada program ibu, program anak, program imunisasi, program malaria, program TB, dan seterusnya, mengeluarkan setiap aplikasi pencatatan pelaporan masing-masing, kita bisa membayangkan berapa jumlah aplikasi atau sistem informasi itu yang akan diterjunkan ke puskesmas. Mungkin bisa diperkirakan terdapat puluhan sistem aplikasi yang akan diberikan kepada puskesmas sebagai penyelenggaranya. Sedangkan di satu sisi, jumlah petugas di puskesmas masih jauh dari kata lebih, bahkan pada beberapa wilayah tertentu di Indonesia. Nah, kondisi ini juga yang melatar belakangi diharuskan Kondisi ini juga yang melatar belakangi perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas atau tadi yang disebut dengan SP2TP menjadi sistem informasi puskesmas. Hal ini juga diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan, dan diamanatkan juga dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2015 yang berkaitan dengan puskesmas. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa puskesmas wajib menyelenggarakan sistem informasi puskesmas. Demikian tayangan pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya.